Hai, halo Pisces, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain love energinya kamu Pisces di Oktober 2020. Sun, Moon, Rising, Venus, energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Kalau di sini enggak resonate, kamu bisa cek di video berchat kamu yang lainnya. Pisces, di bulan ini aku sih overall melihat kartunya, energi kamu di saat ini Oktober, kamu berusaha menstabilkan hubungan kamu sama dia, menstabilkan diri kamu sendiri, perasaan kamu gimana, dan banyak banget kamu berusaha menyesuaikan diri sama dia. Aku ngerasanya di sini pengen banget yang namanya kamu tuh bisa istilahnya kayak jejak lah dalam hubungan kamu ini, karena aku ngerasa masih banyak hal-hal yang perlu penyesuaian di karakter kamu sama dia. Aku ngerasanya banyak pikiran-pikiran kamu yang masih berusaha mencocokkan, oke, dia prinsipnya seperti ini, gue prinsipnya seperti ini, gimana ya cari benang merahnya. Berkutat di situ mungkin gak cuma di bulan ini, tapi sebelum-sebelumnya kamu udah melakukan ini. Cuma kayaknya di bulan ini kamu merasa ya ini berat-berat ya buat kamu, dan aku ngelihat memang kamu sangat berupaya di bulan ini. Bagaimana kamu berasa ini tuh kerja keras banget deh buat kamu gitu untuk bisa menyesuaikan diri, dan aku ngelihatnya di sini kamu berusaha juga menyemangati si pasangan kamu, si dia ini. Mungkin ada beberapa kejadian yang kamu rasa pasangan kamu udah mulai pesimis sama hubungan ini gitu, karena ada faktor-faktor yang tidak mendukung di antara kalian berdua, entah faktor keluarga, entah faktor keyakinan kalian berdua gitu. Banyak faktor sementara yang kamu pikir akan menghambat gitu, dan dia pikir juga begitu. Kamu mengakui itu sebenarnya ini hambatan nih, ini tantangan nih buat hubungan kalian berdua, dimana kalian saling cinta tapi bebannya juga banyak, kayak batasannya juga banyak, dan ini yang harus diperjuangkan satu persatu sama kalian berdua. Dan aku ngelihatnya sih memang kerja kerasnya cukup besar di bulan ini. Bagaimana kalian berusaha untuk tetap optimis menjalani hubungan kalian berdua. Sebenarnya ngebawanya udah bagus, kamu sama dia ngebawanya udah bagus. Di sini berusaha serealistis mungkin apa yang bisa, apa yang nggak bisa. Terutama faktor ekonomi di sini. Mungkin memang lagi terganggu faktor ekonomi kalian berdua, pondasi kalian berdua akhirnya ini terganggu juga gitu. Nah ini perlu saling support yang aku lihat, cuma masih belum seimbang. Kamu nyemangatin dia atau kebalikannya dia nyemangatin kamu, tapi yang disemangatin ini belum yakin kalau ini bisa gitu kan. Jadi aku sih ngeliatnya banyak perjuangan yang saling support, saling menyemangati, tapi ada yang nggak balance juga. Kadang disemangatin tapi enggak lah, realistisnya kan begini. Jadi masih ada mental block di sini yang mengganggu kalian berdua. Kesulitannya memang ada tantangan lain di luar diri kalian. Jadi faktor eksternalnya juga ada. Ini faktor keluarga, lingkungan, pekerjaan, atau kondisi yang lainnya gitu. Jadi aku sih ngelihatnya memang tidak yakinnya itu faktor utama. Apalagi untuk menstabilkan hubungan kalian berdua ini gampang goyang. Bulan ini hubungan kalian memang gampang banget goyang. Jadi harus berhati-hati kamu atau dia untuk berbicara, berkomunikasi, atau mengekspresikan sesuatu. Aku sih ngelihatnya harus sangat berhati-hati, karena bisa jadi nanti berat sebelah, merasa sudah berjuang satunya, kamunya sudah merasa berjuang, cuma akhirnya ujung-ujungnya berasa sia-sia gitu. Stabilnya nggak dapet, tapi malah konflik yang didapat gitu dari dia atau dari kamu, karena ya udah salah satu akhirnya ngerasa ya udah gue udah ngupayain kok, lo aja yang nggak bisa gitu, lo yang nggak mau ngikut, lo yang udah, jadinya akhirnya salah-salahan di sini. Ini sangat hati-hati karena memang di antara kondisi kalian berdua di sini memang nggak stabil gitu. Salah satu nggak stabil gitu, salah satu semangat, salah satu pesimis gitu. Optimisnya jadi nggak seimbang. Di sini aku ngeliat memang banyak hal yang beban gini, masalah-masalah pribadi akhirnya terbawa. Jadi keterikatan dengan masalah pribadi atau ambisi-ambisi pribadi ini mengganggu hubungan kalian berdua. Kalian boleh review sebelah mana sih sebenarnya yang mengganggu gitu. Mungkin gak kalian sadari saat ini gitu. Oh ternyata ini faktornya eksternal, bukan internal gitu. Bagaimana
ini bisa berpengaruh sama kalian berdua. Ternyata gitu, selama ini mungkin kamu pikir ya udah ini dia aja nih yang mikirnya begini, tapi ternyata pemikiran dia ini terpengaruh dari keluarganya atau dari lingkungannya. Bisa terjadi seperti itu. Banyak beban di keluarga yang harus dia tanggung. Akhirnya dia stres, dia melampiaskan ke kamu. Dia masih membawa itu semua, belum bisa memisahkan diri. Mana yang hubungan antara kamu sama dia, mana yang hubungan antara dia sama keluarga. Ini banyak campur aduk. Jadi kamu harus hati-hati di sini karena bebannya itu kebanyakan bukan faktor kalian berdua, tapi faktor eksternal. Jadi menyikapinnya juga harus banyak menyeimbangkan diri dan pakai intuisi kamu. Ini banget disuruh pakai intuisi kamu, apalagi kalau kamu sudah merencanakan pernikahan atau satu komitmen yang lebih serius lagi. Ini benar-benar pakai deh perasaan kamu, rasain banget deh ini benar atau salah, ini udah sesuai dengan intuisi kamu atau belum, atau ya memang saatnya kamu sudah menyerahkan semua permasalahannya ini ke Tuhan gitu. Minta bantuan Tuhan untuk bantu kamu untuk menyelesaikan, ngasih petunjuk arahan yang lebih tepat buat kamu. Jadi nggak cuma analisa pribadi kamu atau pemikirannya kamu sendiri, kamu udah harus banyak-banyak berdoa di sini gitu, banyak-banyak berserah di sini, karena percuma juga kalau kamu mengupayakan sendiri. Aku ngelihatnya memang karena faktor eksternalnya banyak. Ya kamu gak bisa cuma menyelesaikan berdua gitu, harus ada keyakinan lain gitu, keyakinan di ibadah kamu, di keyakinan masing-masing gitu, bagaimana kamu mereview diri masing-masing. Di sini banyak complicated buat kamu Pisces di bulan ini, sampai akhirnya nanti kamu bisa mengendalikan pemikiran kamu dan diri kalian masing-masing. Pengendalian diri masing-masing ini sangat perlu ya, di bulan ini tuh berat banget buat Pisces. Aku ngerasain energinya cukup menantang ya. Aku sih nggak bilang ini nggak bisa kamu selesaiin, bisa, sangat bisa, tapi sangat butuh proses kesadaran. Dimana kalian harus sadar satu sama lain, powernya tuh sampai mana, kuatnya sampai mana. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksain, harus pilih jalan yang lain gitu. Kalian harus punya backup plan gitu, rencana lain yang memang kalau ini nggak bisa gitu. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian memilih waktu untuk ya udah deh kasih kita waktu buat misalnya frekuensi ngobrolnya, frekuensi ketemunya itu kita kurangin, kita berpikir masing-masing apa sih yang terbaik buat kita, baru nanti kita cocokin gitu. Jadi nggak dibombardir harus ketemu terus demi bisa tahu rencananya nanti mau apa gitu, planningnya mau apa. Nggak harus seperti itu juga. Kadang kita butuh waktu me time-nya kita, atau kita butuh waktu sendirinya kita untuk bisa memikirkan apa yang terbaik gitu. Nah di sini kalau emang jalan itu harus kamu ambil aja dulu gitu, dan kamu harus mengerti ini kepentingannya buat kalian berdua, karena faktor eksternalnya sekali lagi juga mempengaruhi. Mungkin ada perbedaan keyakinan satu sama lain, agama, atau memang banyak perbedaan prinsip yang di sini aku ngerasanya hubungan kalian sangat dipengaruhi dengan faktor keyakinan di sini ya, spiritualnya kamu, dalemannya kamu gitu. Apa yang sudah terjadi sama kamu sendiri-sendiri atau memang sudah dijalani sama kamu berdua, traumanya kamu, banyak hal yang mempengaruhi hubungan kamu saat ini gitu. Tantangannya jadi lebih banyak ketika kamu sudah memiliki trauma yang akhirnya membentuk kamu jadi seperti ini kamu harus selesaikan juga gitu. Kamu nggak sadar ini berpengaruh juga buat kamu, dan di sini kamu harus lebih menikmati sih, nggak boleh stres sih. Pisces tuh bulan ini nggak boleh stres ya, tantangannya banyak, tapi tetaplah ini adalah kamu harus menganggap hubungan ini adalah support sistemnya kamu juga untuk berkembang lebih baik gitu, untuk menjadikan kamu pribadi yang lebih baik gitu. Jadi nggak bisa dibawa stres juga. Kalau kamu bawa ini stres, kamu nggak tahu mana yang harus dibenahi di antara kamu dan dia gitu. Ini sarana belajarnya kamu sih kalau aku bilang, untuk menjadikan diri kamu lebih baik lagi, dan buang istilahnya, kendaliin, atau kalau kamu masih punya trauma yang dulu ditinggalin, dulu
kandas nih hubungan kamu, udah merencanakan jauh tapi ternyata ya bubar-bubar juga atau nggak tercapai juga, yakin deh kamu layak kok, satu hari nanti kamu bisa dapetin itu semua. Cuma memang masih banyak yang harus diproses dalam diri kamu dan dia. Salah satu nih belum selesai nih sama masa lalu, ini kuncinya. Jadi jangan menganggap kamu nggak layak untuk dicintai, mencintai, atau nggak layak punya hubungan yang bagus gitu. Sadarin itu berasal dari trauma-traumanya kamu. Itu kamu harus healing dulu, diproses di Oktober ini. Kamu harus banyak-banyak menghealing diri kamu sendiri dan sebisa mungkin sebenarnya menyemangati pasangan kamu untuk bisa menghealing dirinya sendiri ya. Syukur-syukur kalau kamu bisa membantu healingnya dia. Di sini bebannya adalah diri kalian berdua untuk bisa menyelesaikan sebenarnya tantangan faktor eksternal tadi. Coba dipikirkan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau memang harus mengambil me time sendiri-sendiri dulu, fine, lakuin aja yang terbaik buat kalian berdua. Oke, Pisces, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.